Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Khadir Nanam. Sudahkah Anda menanam hari ini? Semoga yang Anda tanam bisa memetik hasil di kemudian hari. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jadi kawan-kawan, pada kesempatan kali ini Khadir kembali hadir berbagi pengalaman ya perihal memperbanyak tanaman durian anti gagal khusus bagi para pemula. Nah, kali ini Khadir masih membagikan tutorial bagaimana cara sambung teknik sambung bengkok ya kawan-kawan ya. Nah, karena masih banyak yang belum memahami bagaimana teknik sambung bengkok ini. Nah, selain daripada itu masih banyaknya para pemula yang gagal dalam melakukan teknik sambung bengkok ini. Semoga di video kali ini para subscriber dan para penonton bisa lebih memahami teknik sambung dini, teknik sambung bengkok ya kawan-kawan ya. Jadi teknik ini adalah teknik sambung bengkok usia dini ya kawan-kawan ya. Ini baru saja kita tanam ya. Ini usia sekitar 14 hari, 13-14 hari. Nah, kondisinya sudah seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, dia sudah tumbuh, bijinya sudah tumbuh, namun belum pecah ya. Bijinya ini belum lepas. Jadi bijinya ini belum lepas, tapi langsung nantinya kita sambung ya kawan-kawan ya. Posisi sambungnya kita sambung di sini. Ya kawan-kawan, khusus ini bagi para pemula ya yang selalu gagal ya kawan-kawan, jangan berkecil hati, masih banyak cara yang bisa Khadir bagikan, khususnya di channel Khadir Nanam ya kawan-kawan ya. Bagi kamu yang baru melihat channel ini, jangan lupa subscribe ya supaya channel ini terus berkembang dan memberi pengetahuan terbaru dalam perbanyakan tanaman durian. Nah, oke kawan-kawan, kali ini kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan penyambungan teknik sambung bengkok ya kawan-kawan ya usia dini pada tanaman durian. Nah, biji durian ini saya review, akan saya jelaskan. Nah, dari mana berasal biji ini kawan-kawan? Jadi biji ini adalah durian lokal yang kita tanam, kita semai. Dia biji sembarang aja kawan-kawan, asalkan dia besar. Nah, kalau bijinya besar, dia batangnya akan besar juga, kokoh, hipokotilnya. Jadi kawan-kawan, kalau dia batangnya besar ini, hipokotilnya besar, berarti dia bersumber dari biji yang besar kawan-kawan. Jadi kita tanam biji lokal yang besar. Nah, ini bisa kita dapat di tempat orang biasanya jual durian di pinggir jalan. Saya sering mengutipnya di sana, saya ngambilnya di sana. Nah, nanti langsung kita tanam saja. Ini saya pakai media tanah biasa saja, tanah hitam topsoil. Saya campur sedikit sekam supaya tanahnya tidak terlalu padat ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya ini kita biarkan seperti ini saja, kita tanam selama 14 hari, dia posisinya sudah seperti ini. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, dia langsung kita sambung. Nah, cara penyambungannya pun harus benar juga kawan-kawan ya. Karena di sini banyak yang salah kaprah cara melakukan penyambungan teknik sambung bengkok seperti ini. Nah, banyak yang melakukan penyambungan jadi kawan-kawan banyak melakukan penyambungannya, posisinya itu salah kawan-kawan. Nah, yang salah itu seperti ini. Misalnya ini kita sambung di posisi tengah seperti ini. Nah, di posisi sini ini salah kawan-kawan. Kita jangan menyambung di posisi tengah seperti ini. Nah, karena posisi ini salah kawan-kawan. Kita menyambung posisinya di sebelah sini kawan-kawan. Nah, posisinya di sebelah sini. Kenapa seperti itu? Ini ketika kita sambung di posisi atas di sini, ketika kita sambung di sini, biji ini dia akan tegak lurus kawan-kawan. Nah, di sini dia seperti ini, nanti dia akan tegak lurus. Jadi kalau ini tegak lurus, dia posisinya itu berarti sambungannya kita sudah bengkok seperti ini kawan-kawan. Bukan posisi di atas. Nah, jadi yang betul itu di posisi sini. Jadi kalau kita sambung di posisi sini, nah dia akan posisi tetap tegak. Yang ini memang dia akan tegak lurus. Nah, namun nanti itu kita potong ya kawan-kawan ya. Ya, jadi begitulah cara yang benar kawan-kawan. Nah, jangan sampai salah dalam melakukan penyambungan teknik sambung seperti ini. Nah, oke, mungkin itu sekilas saja tentang biji ini. Mungkin bisa dilihat di playlist. Ada saya ajarkan bagaimana cara menyemai biji durian. Oke kawan-kawan, ini langsung kita praktekkan saja. Yang pertama ya sudah jelas, kita persiapkan ini seedling atau batang bawahnya. Oke, setelah kita persiapkan ini seedling batang bawahnya, selanjutnya ini adalah entries-nya. Oke kawan, selanjutnya ini adalah entries. Nah, entries ini adalah pucuk durian yang sudah produktif ya kawan-kawan ya. Nah, ini jenis durian bawor. Nah, cara pemilihan entries pun harus diperhatikan juga kawan-kawan ya. Kita harus mengambil
entries yang sudah tua. Nah, kalau kita mau menggunakan satu seperti ini kawan-kawan, kita menggunakan satu pucuk seperti ini, pastikan entries kita ini adalah entries daun yang sudah tua seperti ini. Jangan sekali-kali kita mengambil, ini saya contohkan kan ya. Nah, seperti ini. Menggunakan entries yang lembut seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan entries seperti ini kan kawan, ini saya bisa pastikan tidak akan tumbuh kan kawan ya. Nah, dalam waktu 1 minggu ini sambungan kita langsung berjamur kan kawan, karena ini masih batang muda dan sangat rentan dan sangat mudah berjamur kan kawan. Nah, kalau kita sambung ini 100% bisa saya pastikan gagal kan kawan, meskipun dia memiliki mata tunas seperti ini. Nah, kalau kita mau menggunakan satu seperti ini kan kawan, jangan gunakan entries yang daun muda seperti ini. Kemungkinan kecil sekali untuk bisa berhasil kan kawan. Nah, khusus bagi para pemula ya, harus dipahami, kita harus mengambil entries yang seperti ini. Nah, jadi nanti akan kita sambung langsung di sini kan kawan. Oke. Nah, selanjutnya untuk penyayatan. Jadi kan kawan, untuk penyayatan bisa gunakan pisau silet kawan ya. Kalau bisa pisau silet yang baru karena tajam. Nah, kenapa saya selalu menggunakan silet ketika tutorial? Saya selalu menyampaikan untuk para pemula, silet adalah yang mudah kita dapat dan kita temukan di sekitar kita. Jadi kalau kita menggunakan pisau yang lain tidak steril, tapi kalau silet baru ini steril dan kemungkinan berhasilnya itu bisa lebih tinggi. Nah, kenapa saya tidak menggunakan pisau khusus? Nanti beranggapan para pemula ini, oh harus menggunakan pisau khusus baru berhasil. Tidak kan kawan, asalkan pisau kita ini tajam dan steril, insya Allah berhasil. Nah, selanjutnya plastik. Untuk pengikatan saya menggunakan plastik es. Ini plastik es seperti ini kan kawan ya. Nah, ini kita gunakan untuk sungkup, dan ini yang sudah saya potong-potong ini kita gunakan untuk pengikat. Nah, saya selalu menggunakan untuk tutorial, saya selalu menggunakan ini supaya para pemula tidak kebingungan mencari apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, cukup mudah ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang langsung kita praktekkan saja. Oke kawan, ini saya patahkan dulu karena saya lebih mudah sebelah kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, bisa diperhatikan. Jadi yang pertama adalah ini kita lakukan penyayatan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, jadi penyayatannya itu harus benar ya kawan-kawan ya. Penyayatannya harus benar. Jangan kita sambung di posisi bengkok di sini, tetapi harus di posisi sini kawan-kawan ya, di sini. Nah, di situ kita sayat. Oke, seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Ini langsung kita sayat di sini. Oke, penyayatannya seperti ini kawan. Nah, sedikit saja, yang penting kena bagian tengahnya sudah cukup. Oke, selanjutnya kita sayat entriesnya. Nah, untuk penyayatan entries, karena kita menggunakan satu yang panjang seperti ini tidak menjadi permasalahan, langsung kita sayat saja. Oke, kawan. Bisa kawan-kawan perhatikan cara penyayatannya. Jadi kita sayat di bagian sini. Oke, seperti ini kawan. Di sebelahnya juga sama. Oke. Perhatikan. Oke, seperti ini kan kawan ya, sayatannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan. Kita masukkan di posisi sini ya kawan. Nah, seperti ini. Kita masukkan saja. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini posisi kalau kita sambung hipokotil ini boleh di tengah, boleh di tepi, tidak ada masalah karena dia masih dalam kondisi hipokotil kawan-kawan ya, belum berbentuk batang, jadi tidak masalah mau di tengah mau di samping. Nah, kalau mau susah pengikatan di tengah, di samping pun tidak jadi permasalahan kawan-kawan seperti ini. Nah, dimana kemudahan kawan-kawan dalam melakukan pengikatan nantinya. Nah, selanjutnya langsung kita ikat. Oke, ini kita talinya gunakan nah, yang bisa ditarik seperti ini kawan-kawan ya. Selanjutnya kita ikat.
Oke, pengikatan tidak perlu terlalu kuat, jangan terlalu lemah, yang penting bisa dipastikan tidak lepas. Kalau memang bisa diikat dengan satu ikatan, bisa tidak lepas, tidak masalah. Tapi kalau ragu-ragu bisa ikat secara keseluruhan seperti ini kawan. Ditutup secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kunci. Kita kunci seperti ini. Kita potong. Nah, seperti ini sudah selesai kan kawan ya. Seperti ini. Sambungannya sudah selesai, sudah jadi. Nah, seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita sungkup. Dan sungkup. Oke, kita sungkup seperti ini kawan ya. Sungkup seperti ini. Nah, ini setelah seperti ini bisa kita letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung ya kawan-kawan ya. Nah, untuk penyiraman ini tidak perlu kita siram karena posisi tanahnya itu sudah kita siram terlebih dahulu di awal tadi. Tanahnya lembab. Insya Allah ini dalam waktu 15 hari dia akan tumbuh tanpa harus disiram berulang kali. Setelah sambungan kita ini berhasil, baru kita siram. Oke kawan-kawan, ini segini posisinya. Ini dalam waktu 1 minggu nantinya bisa kita lihat apakah sambungan kita ini berhasil atau tidak dengan kita perhatikan apakah batang ini yang kita sambung ini masih hijau atau sudah kering. Kalau posisinya kering berarti sambungan kita gagal. Nah, namun kalau dia masih hijau, daunnya masih utuh ataupun sudah ada terubu, sudah mulai pecah mata tunas, berarti sambungan kita berhasil. Namun sekian banyak yang sudah saya coba dengan teknik ini dan saya praktekkan dan saya buat tutorialnya. Alhamdulillah tingkat keberhasilannya itu cukup tinggi kawan-kawan ya kalau kita menggunakan hipokotil seperti ini. Dan saya akan menunjukkan sambungan yang teknik seperti ini, namun sudah saya lakukan sekitar 1 bulan yang lalu, dan saya akan tunjukkan tanpa harus kita menunggu yang ini. Cuman tekniknya sama kawan-kawan ya, jangan dikira nanti ini rekayasa, tidak. Nah, bisa kawan-kawan praktekkan langsung sendiri di rumah. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini dengan teknik yang sama kawan-kawan. Nah, ini saya akan tunjukkan. Nah, ini saya bersihkan dulu karena teknik pertanian sekarang terlalu banyak rekayasanya sehingga teknik yang sebenarnya terlupakan kawan-kawan ya. Kadang saya pun bingung ketika saya memberi tutorial ataupun teknik terbaru, banyak yang komen tidak baik kawan-kawan ya, karena banyak konten-konten pertanian sekarang melakukan video-video yang sebenarnya tidak real seperti itu kawan-kawan ya, karena banyak rekayasanya. Nah, namun ini video teknik sambung bengkok ini kita tidak merekayasa, memang teknik ini mudah dilakukan dan tingkat keberhasilannya tinggi kawan-kawan. Ini sudah berhasil. Nah, seperti ini masih ada bekas sayatannya. Nah, jadi ini posisi bengkoknya. Ini adalah posisi bengkoknya kawan-kawan. Ini posisi bengkoknya di sini. Nah, ini kita sambung di posisi yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita sambungnya di posisi di tengah, otomatis sambungan kita ini kalau kita posisikan di bengkokan ini, jadi dia posisinya akan ke arah sana kawan-kawan, tidak tegak lurus. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan, ini pertumbuhan daunnya ini sangat bagus ya kawan-kawan ya. Nah, sangat bagus, sangat rubus ya kawan-kawan ya, tidak mengecewakan. Nah, jadi ketika ini sudah tumbuh, ini bisa kita potong kawan-kawan. Nah, ini batang atasnya ini bisa kita potong, kita buang. Ini kan bekas potongannya. Nah, selanjutnya saya tunjukkan yang lain. Nah, yang lain juga sama. Nah, ini kan kawan, ini dengan teknik yang sama juga, sambung bengkok. Nah, ini kan kawan, ini hasilnya sangat bagus kan kawan ya. Nah, sangat rubus, pertumbuhannya bagus. Nah, tidak mengecewakan ya kawan ya. Nah, ini juga. Nah, ini sangat banyak sudah saya praktekkan. Ini kemarin karena ada yang datang ingin belajar, saya buatkan, saya langsung ajarkan di tempat saya seperti ini. Nah, hasilnya sangat memuaskan kawan ya. Jadi kawan-kawan, bagi para pemula jangan ragu menggunakan teknik ini. Apabila masih kurang dipahami bisa komen di kolom komentar, nanti saya akan bantu jelaskan. Ataupun nanti bisa lihat tutorial-tutorial sebelumnya, karena teknik seperti ini sudah banyak saya ulang-ulang, saya bagikan supaya kawan-kawan bisa lebih paham bagaimana melakukan teknik sambung bengkok seperti ini. Nah, ini tingkat keberhasilannya cukup tinggi sehingga para pemula tidak kecewa dalam melakukan perbanyakan menggunakan teknik ini kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Apabila video ini menurut Anda bermanfaat, bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga ilmu yang saya bagikan ini tersebar luaskan dan bermanfaat bagi orang banyak. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe yang baru melihat channel ini. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa berjumpa kembali di tutorial-tutorial sebelumnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.